Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang dari tersangka mantan Direktur Utama Bank Jambi, Yunsa L. Hakon, senilai 23,7 miliar rupiah. Tersangka L terlibat kasus tindak pidana korupsi gagal bayar medium term note atau MTR atau surat berharga berbasis utang pada tahun 2017-2018 oleh PT SNP atau SNP Finance pada Bank Jambi senilai 310 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Ellen Suherlan mengatakan, uang tersebut berasal dari 32 deposito dan 4 rekening tabungan milik tersangka Yunsa L. Hakon. Sebelumnya pihak Kejaksaan Tinggi Jambi juga sudah menyita satu rumah yang berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan nilai 7 miliar rupiah. Sehingga total uang dan aset yang telah disita dari Yunsa mencapai lebih dari 30 miliar rupiah. Ini adalah bagian dari proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi gagal bayar MTN PT SNP pada Bank Jambi 2017-2018. Seperti kawan-kawan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah mengumumkan penetapan tersangka, dan kemudian setelah itu kami melakukan aset tracing, jadi terus melakukan aset tracing terhadap perkara ini sesuai dengan apa yang sudah waktu itu saya sampaikan, bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum terpidananya, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan dari kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Jadi tindak pidana pencucian uang telah melakukan penyitaan aset berupa uang tunai senilai 23 miliar 788.973,02 rupiah. Jadi uang ini berasal dari 32 deposito dan 4 rekening tabungan milik salah satu tersangka di kasus tindak pidana gagal bayar MTN ini. Dan permintaan yang hari ini dilakukan itu melengkapi atau bagian dari saya sampaikan aset tracing yang sebelumnya sudah kita lakukan. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kita sudah menyita satu rumah yang berdiri di atas 2 bidang tanah yang berada di Tangerang Selatan. Kasus korupsi bernilai ratusan miliar ini bermula pada tahun 2017-2018, di mana Bank Jambi melakukan investasi perempatan dana pada PT SNP atau Sun Prima Nusantara Pembiayaan dalam bentuk pembelian MTN atau Medium Term Note atau surat berharga berbasis utang jangka menengah. Dalam proses penerbitan MTN tersebut, PT SNP selaku emiten atau penerbit telah menggunakan laporan keuangan yang datanya dimanipulasi sehingga kondisi keuangan perusahaan seolah-olah sehat dan memiliki prospek yang bagus. Padahal faktanya sejak tahun 2010 PT SNP telah mengalami kesulitan keuangan yang terlihat dari cash flow perusahaan, yakni uang keluar lebih besar daripada uang masuk. Tersangka Yunsak dan 3 orang lainnya masing-masing berinisial LD, DS, dan AI telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Tersangka LD merupakan Direktur PT Kalubindo Perdana Tunai dan Kredit, serta Direktur PT Citra Prima Mandiri. Ia kini berstatus buron. Saat kasus korupsi itu terjadi, Yunsak sedang menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank Jambi. Namun saat ditetapkan sebagai tersangka, Yunsak tengah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jambi. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.